Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, sahabat tadabbur Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali kita dalam kajian tadabbur Al-Quran pada subuh ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali tadabbur Al-Quran surah Al-Lahab. Kita akan melanjutkan kembali tadabbur Al-Quran surah Al-Lahab insya Allah. Jangan lupa untuk di tap-tap layarnya. Kita tap-tap layarnya, kemudian kita share kajian ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua insya Allah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Ya. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita sama-sama tadabbur murojaah terlebih dahulu. Kita akan murojaah terlebih dahulu, murojaah dari mulai surat Al-Fatihah ya sampai surah Al-Lahab. Kita murojaah lagi Quran surat Al-Fatihah sampai surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mentadabburi Al-Qur'an kembali. Kita lanjutkan tadabbur Quran kita. Quran surah Al-Lahab ayat ke-3 ya. Kita akan melanjutkan kembali tadabbur Al-Quran surah Al-Lahab ayat ketiga bagian kedua. Ya. Quran surat Al-Lahab ayat ketiga part kedua bagian kedua ya. Tadabbur Quran surat Al-Lahab ayat ketiga bagian kedua ya. Quran surat Al-Lahab ayat ketiga bagian ke part kedua. Kita akan mentadabburi kata narong dzata lahab. Kita akan mentadaburi kata narong dzata lahab. Sayasla narong dzata lahab. Ya, insyaallah. Ya. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu sama-sama ya. Terlebih dahulu kita sama-sama ya membaca sholawat terlebih dahulu ya. Baca dulu sholawat terlebih dahulu. Sambil di tap-tap layarnya, di-share kajiannya, kita kasih kesempatan untuk yang belum bergabung, agar bisa bergabung terlebih dahulu ya. Nah, kita tap-tap layar lagi, kita naikkan lagi syiar Quran kita, supaya lebih banyak yang bergabung pada kesempatan kali ini, insyaallah. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin wa niyatin kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuru
dalilul liqalbi inda jahli wa hirati wa hirati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi inda jahli wa hirati wa hirati ya rabbi matti'ni bisirri hurufihi ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي ومقلاتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي ومقلاتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحاباتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحاباتي كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قول وفعل ونيات ونيات اللهم صل وسلم وبارك على نبينا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah akan melanjutkan kembali tadabbur Al-Qur'an kita pada kesempatan subuh hari ini. Quran surat Al-Lahab ayat ketiga bagian kedua. Quran surat Al-Lahab ayat ketiga bagian kedua. Kita akan sama-sama mentadaburi kata narong dzata lahab. Narong dzata lahab. Ya. Sama-sama akan mentadaburi narong dzata lahab. Saya sela kelak mereka akan memasuki neraka yang sangat dekat itu. Naron dzata lahab. Naron api, ya. Atau masuk ke dalam neraka. Dzata lahab yang memiliki apa? Lahabin. Yang memiliki lahabin. Apa itu lahabin? Apa itu lahabin? Kita pernah bahas ya di awal bahwasanya lahabin itu ya lahab itu bermakna api. Masih ingat nggak Abu Lahab kan? Nah kita bahas ya di episode awal surat Al-Lahab itu lahbun itu adalah api yang sangat panas, besar gitu kan? Api yang sangat panas, api yang sangat besar, sehingga saking panas dan besarnya itu sudah tidak ada lagi apa? Asapnya. Tidak lagi ada asapnya. Ya, saking panasnya tidak berasap. Betul tuh, Bunda.
Bunda Sofi ya, Masya Allah. Saking panasnya dia sudah tidak ada asapnya lagi. Ibarat orang yang membakar api unggun, ya, ketika dia itu membakar api unggun, kan awal-awal ketika mau membakar api unggun, apinya kecil. Ketika apinya kecil, ya, ketika apinya kecil, maka dia akan ada banyak asap, ya, ada banyak asap. Maka termasuk misalkan orang tua kita zaman dulu, ketika mereka akan masak nasi kan, dulu itu biasanya mereka masak nasi menggunakan halu ya. Ya, kalau di Sunda itu pakai halu. Halu itu kayu bakar kan. Kayu bakar, kemudian kayu bakarnya itu dimasukkan gitu kan ke dalam satu tempat gitu ya. Kemudian dibakar kan, itu harus ditiupin si, si kayu bakarnya itu kan, ditiupin hu. Awalnya itu akan apa, istilah Sundanya itu, istilah bahasa Sundanya akan ngebul ya, ya ke dalam tungku itu kan, wah asapnya kemana-mana. Tapi kalau dianya udah apinya nyala ya, nah, sudah apinya nyala, insya Allah itu asapnya sedikit. Tapi perjuangan di awal nyalainnya kan, sehingga mukanya hitam gitu kan, mukanya hitam. Ya saking apa, saking saking banyaknya asap gitu kan. Atau mungkin ayah bunda di sini ada yang pernah ngalamin. Kalau sekarang kan masak enak ya pakai kompor gas gitu kan, nggak perlu pakai halu. Mungkin ada yang pernah mengalami ya, zaman dulu gitu kan. Nah, kalau membuat nasi itu harus pakai kayu bakar gitu kan. Jadi kayu dan sebagainya dibakar. Ya, pernah tuh Bunda Yuvita ya, Masya Allah ya, pernah ngalamin ya Bunda ya. Pernah waktu kecil ya Bunda Hayati, Masya Allah ya. Nah, maka lahbun itu tadi, api api yang ada di neraka itu kan terbuat dari apa? Ya, terbuat dari apa tuh bahan bakarnya itu? Bahan bakar neraka itu terbuat dari, ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ada yang tahu bahan bakar neraka itu dari apa? Suluhnya neraka itu dari apa? Nah, suluhnya atau apinya neraka itu dari, ada dua kata Allah. Surat At-Tahrim. Ya. Ya ayyuhan nasu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, anfusakum, wa ahlikum nara, dan keluargamu dari naron. Ya, situ disebutin kata naron, dari neraka, dari api ya, api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, dan ya takutlah kalian kepada bahan bakar ya neraka itu. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya itu dua, nasu manusia, wal hijarah, dan batu. Jadi bahan bakar neraka itu ya adalah api, batu dan manusia. Waquduhan nasu wal hijarah. Ada dua bahan bakarnya api neraka itu kan. Suluhnya itu ada nasu
Manusia al-hijarah dan batu. Batu di sini bisa berarti apa juga? Batu di sini bisa berarti al-hijarah di sini ya, berhala-berhala ya. Berhala-berhala yang disembah manusia di dunia itu akan dimasukkan ya ke dalam ya, neraka. Ya. Berhala-berhala itu akan dimasukkan ke dalam neraka ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, patung-patung yang disembah oleh manusia. Ya, termasuk semua apapun yang disembah ya di dunia ini selain Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Hatta sampai matahari pun dimasukkan ke dalam neraka. Matahari ya, karena matahari dia disembah oleh manusia sehingga matahari pun akan ya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ya. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Termasuk qamar, termasuk bulan. Ada orang-orang yang ya menyembah bulan, maka bulan pun akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sebagai bentuk penghinaan kepada orang-orang kafir itu, bahwasannya ini lihat, apa yang kalian sembah itu tidak mendatangkan manfaat apapun. Apa yang kalian sembah itu tidak mendatangkan kebaikan sekecil apapun, sedikit ya, ya sekecil apapun. Nah, oleh karenanya ya kita perlu sekali yang namanya ya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, orang yang punya keimanan sebesar biji zarrah tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka dan akan dijahit oleh Allah Subhanahu wa taala. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di dalam neraka itu tidak ada apa? Di dalam neraka itu tidak ada yang namanya malaikat yang santun, malaikat yang sopan, malaikat yang lemah lembut, nggak ada. Giladun syidad. Syidad itu keras ya. Yauma naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqul. Yauma naqulu li jahannam. Pada hari kami berkata kepada neraka jahanam. Halim tala'ti. Apakah neraka jahanam itu ya? Apakah neraka jahanam itu sudah penuh? Halim tala'ti. Halim tala'ti. Apakah neraka jahanam itu sudah penuh? Wa taqulu hal min mazid. Maka neraka jahanam itu bertanya lagi, hal min mazid, adakah tambahan? Ada nggak orang yang mau dimasukin lagi, kata neraka? Hal min mazid. Ada nggak yang mau dimasukin neraka lagi, kata neraka jahanam itu? Ya, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari neraka jahanam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, semoga Engkau menghindarkan kami dari azab neraka jahanam. Inna adzabaha kana gharama innahu sa'at wa masira. Ya, dan neraka bertanya, halim talati wa taqul hal min mazid. Ya, hal min mazid. Adakah ya yang mau atau yang bisa masuk ke dalam, mau ditambah lagi nggak nih, kata neraka? Atau dalam Quran surat Al-Mulk, ya, dalam Quran surat Al-Mulk, takadu tamayyazu minal ghaidh
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها تكاد تميز من الغيظ. Hampir-hampir neraka itu pecah karena marah. Ini neraka itu marah gitu kan, marah besar. Kullama ulqiya fiha. Setiap kali dilemparkan kepada mereka, ulqiya fiha. Dilemparkan ke dalam neraka jahanam, sa'alahum khazanatuha. Maka para penjaga neraka jahanam itu bertanya, sa'alahu khazanatuha. Alam ya'tikum nadhir. Kenapa kalian itu, kata para penjaga neraka itu, kalian itu bisa-bisanya masuk ke dalam neraka ini? Emang kalian di dunia itu tidak mendapatkan orang yang memperingatkan kalian ke neraka itu ya? Kullama ulqiya fiha. Setiap kali orang-orang manusia itu dilemparkan ke dalam neraka, sa'alahum, maka mereka bertanya, khazanatuha, para penjaga neraka itu bertanya, sa'alahum khazanatuha, alam ya'tikum nadhir? Memang belum datang pemberi peringatan kepada kalian? Qalu bala qad ja'ana. Kata mereka, betul. Iya, telah datang kepada kami orang yang memberikan nasihat, orang yang memberikan peringatan, orang yang memberikan tausiah, orang yang memberikan ya pengingat bagi kami. Fakadzabna. Maka kami dustakan mereka itu. Maka kami akan dustakan mereka itu. Ya, jadi kata neraka itu sampai jengkel gitu. Ya, sampai jengkel. Jengkelnya gimana tuh? Ya, jengkelnya kenapa sih kamu bisa-bisanya dikasih sama Allah gitu kan fasilitas untuk hidup, dikasih fasilitas kebaikan oleh Allah, dikasih segala nikmat, masih masuk neraka juga kata orang-orang penjaga neraka itu. Alam ya'tikum nadhir. Belum datanglah kepada kalian itu, belum datangkah kepada kalian itu pemberi peringatan. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin mubin. Ya, itu surat Al-Mulk. Ya. Jadi sampai nanti ada episode kan, tadaburnya ini surat An-Naba. An-Naba ayat terakhir. An-Naba ayat terakhir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka orang-orang kafir itu kemudian apa? Orang-orang kafir itu kemudian berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani, celakalah kami, kuntu turaba. Lebih baik kami itu dijadikan apa? Dijadikan tanah saja. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir itu kemudian berkata, ya laitani, andaikan saja, alangkah baiknya. Kuntu turaba, kami dahulu itu masuk ke dalam, diciptakan sebagai tanah saja. Diciptakan sebagai tanah. Kenapa orang-orang kafir itu minta diciptakan sebagai tanah? Ada yang tahu nggak? Asal muasalnya atau awal mulanya orang-orang kafir itu meminta, ya Allah, kalau bisa kami ini dihidupkan jangan jadi manusia, tapi jadiin tanah saja di bumi ini. Ada yang tahu nggak asal usulnya? Siapa yang pengen tahu kenapa ya orang-orang kafir itu berharap ya diciptakan menjadi tanah saja? Surat An-Naba ayat terakhir ya. Ada yang pengen tahu nggak kisahnya? Tuh gimana ceritanya itu gitu kan? Ya, gimana ceritanya itu tiba-tiba wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu
turaba. Ya laitani. Kalau udah pakai kata ya laitani, ya di dalam Quran itu berarti menandakan sebuah pengandaian yang sangat luar biasa, yang sangat besar, yang mustahil lagi dilakukan. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ma agna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Ya laitani. Aduhai gitu ya, betapa celakanya kami. Ya laitani, alangkah buruknya kami. Seandainya gitu kan. Orang-orang kafir mengatakan, ya lai wa yaqulul kafir. Orang-orang yang berkata, orang-orang yang kafir itu kemudian akan berkata di hari kiamat nanti, ya laitani, seandainya saya dulu di dunia itu. Kuntu turaba, diciptakan sebagai tanah saja, jangan diciptakan sebagai manusia. Dari mana awal mulanya, asal usulnya? Jadi, ketika pada hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala, pada hari penghisaban Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang kafir itu ditunjukkan, ya, kisos, ya, ditunjukkan, ya, keadilannya Allah pada hari kiamat itu kan. Allah kumpulkan, ya, semuanya kan dibangkitkan dulu. Semua dibangkit, termasuk apa? Termasuk hewan. Disitulah hari keadilannya Allah Subhanahu wa taala ditegakkan. Jadi Allah menegakkan keadilannya, ya, sehingga orang-orang yang menzolimi dan orang-orang yang terzolimi dihadirkan pada saat itu. Orang yang menzolimi dan orang yang terzolimi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menzolimi dan orang yang terzolimi akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisos lagi di situ. Misalkan ada seorang pembunuh dan yang dibunuh. Ya, akan ditanya tuh, orang yang dibunuh itu akan bertanya pada Allah Subhanahu wa taala pada hari pengadilan itu. Dan bertanya orang pembunuh itu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa saya ini dibunuh oleh orang tersebut? Kenapa saya dibunuh? Atas dosa apakah kami dibunuh?" Termasuk, ya, bayi-bayi, anak perempuan orang-orang Quraisy yang dibunuh hidup-hidup kan? Makanya nanti di dalam surat At-Takwir ada ayat yang bunyinya wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan itu yang mereka kubur hidup-hidup su'ilat, ditanya bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka itu dibunuh. Bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka itu dibunuh. Semuanya dihadirkan. Ya, orang yang dibunuh dengan orang yang membunuh dihadirkan. Kenapa ya Allah saya dibunuh? Dosa apa nih saya ini dibunuh? Ya. Termasuk hewan pun dihadirkan oleh Allah. Misal ada rusa, ya, rusa atau kijang, misalkan dia diterkam oleh singa. Ya, kan dia berarti dimakan oleh singa gitu kan, dizolimi oleh singa, dibunuh oleh singa. Ya. Nah, maka si rusa itu akan menuntut pada Allah bahwasannya dia telah dizolimi oleh siapa? Oleh singa. Oleh singa. Maka hewan-hewan itu saling menuntut sama satu sama lain, ya. Misalkan ada rusa dimakan sama buaya. Nah, rusa ini akan mengadu kepada Allah, ya, saya ini dizalimi oleh buaya itu. Kalau Allah kumpulkan semuanya karena mereka itu bebas dari hisab, ya, bebas dari pertanggungjawaban dosa. Kalau binatang kan nggak dihisab, maka untuk menegakkan keadilannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, hadirkan, ya, binatang-binatang itu dan dikatakan kepada mereka, sekarang kami tunaikan, ya, qisasnya itu kami tunaikan, ya, diberi lagi haknya,
Kemudian setelah dihidupkan semuanya, fayaqulu, semuanya dijadikan apa? Kuntu turaba. Dijadikan semuanya oleh Allah tanah kembali. Ya. Jadi setelah ditegakkan keadilan Allah, semuanya dijadiin tanah. Set, hilang, selesai. Maka melihat pemandangan itu, orang-orang kafir bilang, aduh enak banget ya. Kalau setelah pengadilan Allah itu dijadikan tanah ya. Semuanya itu dijadikan tanah. Tidak ada lagi hari penghisaban. Tidak ada lagi apa hari pertanggungjawaban atas dosa-dosa dan ya, kemaksiatan yang kita lakukan dan pembangkangan kepada Allah yang kita lakukan. Maka orang kafir itu berharap pada saat itu, ya laitani kuntu turaba. Enak banget ya, alangkah baiknya kami dijadikan tanah. Melihat peristiwa pengadilan Allah tadi yang Allah tegakkan kepada seluruh ya makhluk ya di dunia ini. Nah, itu awal mulanya ya, asal usulnya. Nah, di surat An-Naba ayat terakhir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya. Maka penyesalan-penyesalan orang-orang yang ada di neraka itu sangat banyak jenisnya, sangat banyak jenisnya. Ada yang menyesal ingin ya dibangkitkan kembali, ya, ya, ya hasroh, betapa ya menyesalnya kami, ya kata orang-orang itu. Bala qad ja'ana, telah datang kepada kami, ya. Sampai akhirnya ala ma farrattum fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Betapa seringnya kami, kata mereka itu, melalaikan ya, melalaikan kewajiban-kewajiban yang Allah telah tetapkan kepada kami. Ya hasrata ala ma farrattum fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Kami ini di dunia ya sering jadi orang yang main-main terus, kata mereka. Ya, main-main terus. Ya. Nah, maka ada yang minta kepada Allah dibalikan lagi. Qala rabbirji'un. Qala rabbirji'un. Ya Allah, irji'un, kembalikan aku. Qala rabbirji'un, kembalikan aku. Dan mereka bilang, ya Allah kembalikan aku, ya Allah kembalikan aku. Itu dengan apa tuh? Bahasa Al-Qur'an itu sampai mereka itu mengatakan di surat Fatir. Surat Fatir. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka itu teriak dengan teriakan yang sangat kencang. Berteriak dengan teriakan yang sangat kencang. Kalau orang kesakitan, itu kan pasti akan berteriak ya. Nah, ini apalagi orang yang sakitnya di dalam neraka. Kikan ya, orang-orang yang berada di neraka itu, teriakan ahli neraka itu sangat mengerikan. Sampai digambarkan dalam Al-Quran dengan kalimat yastorikhuna fiha. Mereka berteriak dengan teriakan, ada tambahan huruf di situ. Ya, yastorikhuna fiha. Dalam segi pengucapannya saja, ya, kalimat yastorikhuna fiha itu sangat susah untuk diucapkan. Menandakan bahwasannya teriakannya itu sangat keras. Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkanlah kami. Keluarkan kami ya Allah dari api neraka itu. Na'mal solihan, kami akan melakukan amal salih. Ghairal kunna na'mal. Kunna na'mal. Kami akan melakukan amal-amal yang dahulu kami tidak lakukan. Ya. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Apakah kamu itu pengen dibalikan lagi, kata Allah, ke dalam bumi itu? Awalam nu'ammirkum, atau kalian ingin umurnya dipanjangkan lagi?
Fa yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Dan ingin ada orang yang memberikan peringatan kepada kalian, orang yang memberikan peringatan kepada kalian. Padahal dulu kalian sudah diberi peringatan oleh Allah. Kalian sudah didatangkan pemberi-pemberi peringatan oleh Allah, kata Allah kan. Wa ja'akumun nadhir. Wa ja'akumun nadhir. Dan telah datang kepada kalian itu an-nadhir, pemberi peringatan. Yang para ulama ini menafsirkan kata an-nadhir, wa ja'akumun nadhir itu sebagai apa? Sebagai uban ya, uban di rambut. Jadi kalau ada uban di rambut, berarti itu sudah banyak peringatan dari Allah. Uban itu hadir, ya, uban itu hadir untuk apa? Untuk menjadi pengingat, untuk jadi peringatan bagi Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu. Dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dari yang tadinya rambutnya hitam, tiba-tiba berubah jadi putih. Ada satu putih ya. Dari tadi rambutnya seluruhnya hitam, tiba-tiba jadi putih, itu penanda dari Allah, ya. Apa namanya? Sinyal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat. Nih udah datang nih. Kamu sudah tidak lagi kuat seperti dahulu. Kekuatan kamu kata Allah sudah menurun. Rambut yang tadinya hitam menjadi putih. Kekuatan dalam melakukan aktivitas sudah berkurang ya, turun ya kinerja kita. Dulu kuat ya, manggul ya, beban yang berat, naik tangga, turun tangga, jalan jauh. Sekarang kan kadang-kadang naik nggak aja udah luar biasa ya Bunda ya. Ustaz, saya tuh nggak kuat ini ya. Ya, kalau naik tangga itu lutut saya nggak kuat gitu kan. Atau sholat pun kadang-kadang udah kita harus pakai kursi gitu karena sujudnya udah nggak mampu. Nah, dikasih sama Allah itu peringatan-peringatan tujuannya untuk apa? Menyadarkan kita agar segera kembali kepada Allah karena waktu kita berpulang ya telah dekat. Nah, itu mana an-nadhir ya. Ya, makanya uban itu adalah pengingat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah para ulama dahulu ketika ada di dalam rambutnya satu helai saja rambut ya, uban, itu mereka langsung bilang pas ngaca gitu kelihatan di kaca, aduh ini ada satu uban nih, ada satu rambut nih gitu kan, yang udah mulai putih. Maka kata para ulama, tidak ada lagi ya kesempatan untuk saya lalai, tidak ada lagi kesempatan untuk saya itu akhirnya leha-leha dalam beribadah karena sudah datang pemberi peringatan. An-Nadhir. Ya, udah datang pemberi peringatan itu. Ustadz, saya udah putih semua gitu kan ya. Berarti sudah banyak pemberi peringatannya. Betul. Ya sudah banyak pemberi peringatannya. Oleh karenanya kalau bisa, kalau uban itu kan dianjurkan tidak disemir rambut itu dirubah menjadi warna hitam. Tidak dianjurkan ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, uban itu, ya rambut yang putih itu kelak nanti di akhirat akan berubah menjadi cahaya. Akan berubah menjadi cahaya. Ya. Jadi ketika tadi uban itu datang, dikasih peringatan, dikasih sinyal, gitu ya, disadarkan oleh Allah. Itu termasuk bagian dari pemberi peringatan itu uban ya, nadhir ya. Ya. Maka qalu bala qad ja'ana nadhir. Ya, orang penduduk neraka itu sampai marah kayak gitu ya. Ustadz kalau masih muda banyak uban, apa juga itu peringatan? Ya, jadi uban itu kan dihasilkan dari tiga hal. Uban dihasilkan dari tiga hal. Yang pertama, uban itu adalah faktor faktor usia. Ya, itu kan sepuh gitu ya. Usia semakin berusia ada ubannya. Yang kedua, faktor apa? Faktor stres. Faktor stres. Ya, jadi seseorang itu kalau stres, biasanya banyak ubannya. Ya, banyak ubannya. Dan termasuk kan ketika Rasulullah SAW itu kan rambutnya nggak ada ubannya. Ya, ya, nggak ada ubannya. Nah, tiba-tiba Rasulullah
Sahabat memperhatikan, ya. Syibka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau sekarang udah beruban. Engkau ada ubannya sekarang. Syibka ya Rasulullah, kata para sahabat ya. Ya Rasul, sekarang engkau udah beruban. Apa jawabannya Rasul? Syabbaitani, yang membuat aku ini beruban, suratun Hudun wa akhwatuha. Surah aku ini beruban rambutnya itu gara-gara apa? Gara-gara surat Hud. Surat Hud. Surat Hud itu turun karena saking dahsyatnya ya kandungan dari Quran surat Hud itu sampai Rasul mikir gitu kan. Sampai Rasulullah dalam tanda petik ya, jangan dipotong. Tanda petik kepikiran yang akhirnya stres gitu kan. Stres di sini dalam tanda petik bukan stres gila ya. Tapi stres karena wah pikirannya banyak gitu kan, pikirannya besar. Ya. Sampai kepikiran banget Rasulullah tuh ya dengan surat Hud itu. Kenapa Rasulullah sampai beruban gara-gara surat Hud? Karena nanti kata Rasulullah ya dalam satu keterangan sebutkan Rasulullah SAW itu ya sampai berubah ya rambutnya jadi beruban gara-gara surat Hud itu gara-gara satu ayat ya di dalam Al-Qur'an, yang di dalam Quran surat Hud yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ayat ini nih yang membuat Rasulullah beruban. Fastaqim kama umirta. Ayat tentang apa? Mau tidak dikasih tahu ayat yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beruban? Ada yang pengen dikasih tahu nggak? Kandungan ayatnya. Oh, Insya Allah. Pengen nggak dikasih tahu nih? Ya, surat apa Ustaz? Surat Hud ya. Surat Hud. Ya. Ya Bunda Tri ya, Masya Allah ya. Uban aja ada tadaburnya ya. Uban aja ada tadaburnya. Ini tadabur uban berarti ya. Tadabur uban ya, Masya Allah. Ya, tadabur uban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Hud ayat 112. Quran surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah kamu. Fastaqim, istiqomahlah kamu. Kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan. Nah, kita turunkan ya. Quran surat Hud ayat 12. Quran surat Hud ayat 12. Ayat 112, Tuan ya. Menyemir uban makruh atau haram. Kalau haram itu ayah ya. Kalau haram itu tidak sampai haram karena haram itu kan berdosa ya. Gitu ya. Mungkin tidak disenangi saja ya jatuhnya ke makruh tadi. Ya, lebih baik dirawat saja gitu kan. Dirawat saja. 112. Nah, ini ayat yang sangat-sangat membuat ya kepikiran Rasulullah SAW. Sebetulnya ini saya pernah bahas ya di satu kajian khusus. Bahkan ada bukunya. Saya buat buku tentang tadabur tentang apa? Tadabur tentang istiqomah. Ini butuh pembahasan terkhusus sebetulnya. Tadabur tentang istiqomah. Saya pernah buat bukunya, pernah buat e-booknya ya.
yang membahas tentang kiat-kiat kita istiqomah. Karena seringkali kita salah gitu memahami tentang apa tuh? Tentang istiqomah itu. Ya, kita seringkali keliru dalam memahami istiqomah, seakan-akan istiqomah itu kan terus-menerus melakukan amal gitu kan. Nggak putus istiqomah itu. Padahal nanti ada perbedaannya di situ antara istiqomah dan dawam ya. Nah, di sini kita bahas sedikit ya. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah ya. Kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka istiqomahlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ayat ini turun sudah istiqomah atau belum? Nah, ini pertanyaan. Kenapa Allah menurunkan perintah istiqomah di sini? Fastaqim. Ya Muhammad istiqomahlah kamu. Ya. Nah, kan ini. Maka tetaplah engkau Muhammad. Maka istiqomahlah engkau Muhammad. Pertanyaannya, sebelum ayat ini turun, Rasulullah SAW sudah istiqomah atau belum? Ya, sudah istiqomah atau belum? Sudah. Sudah? Belum? Belum. Kalau sudah, kenapa turun ayat ini? Kalau belum, berarti Rasulullah SAW nggak istiqomah dong. Nah, gimana? Putri ya? Putri, Masya Allah. Eh, Putri Ningsih, Masya Allah ya. Ini pilih aman aja Ustadz lah ya. Gitu. Nggak tahu gitu ya. Ya, pilih aman aja Ustadz gitu kan. Karena bilang sudah berarti kenapa? Kalau bilang sudah, gitu kan? Sudah istiqomah, kenapa ayat ini turun? Pertanyaannya tuh. Kalau apa namanya? Fastaqim itu, maka istiqomahlah kamu gitu kan. Itu kan perintah, perintah. Ya. Kalau Rasul sebelumnya sudah istiqomah, kenapa ayat ini turun? Kalau Rasul, pertanyaan kedua, kalau Rasul belum istiqomah, berarti Rasul nggak konsisten dong. Ya, jadi gimana dong Ustaz? Kalau kita bilang belum, berarti Masya Allah, Subhanallah, nggak mungkin Rasul nggak istiqomah gitu. Ya, Masya Allah. Jadi gimana? Jadi, saking pentingnya istiqomah itu, saking pentingnya istiqomah itu, sampai Allah harus menegaskan kepada Rasul, fastaqim. Jadi, kalimat ini bukan menandakan Rasul itu belum istiqomah. Sudah istiqomah. Tapi kenapa tuh Ustaz turun perintah untuk istiqomah? Turun perintah istiqomah itu untuk apa? Litain. Untuk apa? Penekanan. Untuk menunjukkan betapa pentingnya ya istiqomah itu. Ya, betapa pentingnya istiqomah itu. Ditekankan oleh Allah, ya, sangat penting istiqomah itu. Ya, istiqomah lawai engkau Muhammad padahal Rasul sudah istiqomah, tapi karena saking pentingnya istiqomah sehingga ditekankan oleh Allah agar Rasul terus istiqomah. Kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ini rumus supaya kita itu istiqomah itu ada pertama kama umirta. Kedua, wa man taba ma'aka. Dua, wa la tatghaw. Tiga, innahu bima ta'maluna basir. Itu ada empat ya. Empat rumusan supaya kita bisa jadi orang yang istiqomah. Ya. Kapan-kapan kita bahas ya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ya. Lima, yang kelimanya ayat 113-nya. Surat Hud ayat 113-nya. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu condong pada orang-orang yang zalim. Ya, jangan duduk bersama orang-orang yang zalim, jangan bergabung, jangan bergaul bersama orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar, maka kamu akan masuk ke dalam neraka. Ya, neraka itu.
Nah, itu nanti ada rumusnya ya supaya kita bisa istiqomah. Supaya bisa kita istiqomah. Ya. Selanjutnya kita akan main ya, main dulu ke surat Al-Mursalat. Kita akan berkunjung ke surat Al-Mursalat. Innaha tarmi bisyararin kal qasar ka'annahu jimalatun syufar. Ya, kita akan main ke surat apa? Al-Mursalat ya, Quran surat Al-Mursalat. Quran surat Al-Mursalat. Sebentar kita cari ayat 29. Al-Mursalat ayat 29. Kita ke surat Al-Mursalat ayat 29. Al-Mursalat, nah, ayat 29. Al-Mursalat ayat 29. Al-Mursalat ayat 29. Inqaliqu Inqaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Kita turunkan tadi, saya selana mereka akan masuk ke dalam neraka itu dengan cepat, dengan dekat gitu ya. Yasla, saya sela, sinnya itu menunjukkan peristiwa yang terjadi sangat cepat. Nah, nanti akan Allah apa tuh? Allah akan perintahkan tuh dengan satu ayat ya, dengan beberapa ayat nih di surat Al-Mursalat ayat 29. Surat Al-Mursalat ayat 29. Inqaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Talaqa yutalliqu. Ya, intaliqu. Sana pergi kata Allah. Pergilah kamu ke sana. Intaliqu. Pergi sana, pergi. Intaliqu. Ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pada apa yang kalian itu dulu tukadzibun. Ya, dulu dustakan. Inqaliqu, pergilah kamu gitu kan. Pergi kamu ila dhillin dhi thalathi syu'ab, pada naungan, naungan, dhillin, naungan, naungan yang terbuat dari ya asap ya, ya, naungan yang terbuat dari asap. Wah, hitam pekat gitu kan. Ya. Makanya di dalam surat Az-Zumar Allah juga berfirman ya, lahum min fawqihim dhulalun wa min tahtihim dhulal. Ya. Di neraka itu atasnya itu ada naungan dari api, wa min tahtihim dhulal, dan di bawahnya itu dinaungi oleh api. Ya, ada naungan. Jadi benar-benar dikelilingi oleh api. Naungan ini kata Allah di salasi syu'ab, punya tiga cabang. Belum terbayang sama kita. Bagaimana ini naungannya Allah, atau tiga cabang itu gimana apinya. Yang jelas memang ya peristiwa ini akan terjadi. Intaliqu ila dhillin dhi salasi syu'ab. La dhalili wa la yugni minal lahab. Nah, disebutkan kata al-lahab tadi. Tidak ada yang melindungi dan tidak ada yang mampu menolak dari lahabin ini. Nah, disebutkan lagi nih.
dalam Quran surat apa nih? Surat Al-Mursalat. La la dhalili wa la yugni minal adab. Tidak minal lahab. Tidak ada yang mampu keluar dari naungan api itu dan tidak ada yang bisa menghindarkan, menjaga manusia itu dari al-lahab. Minal lahab. La dhalili wa la yugni minal lahab. Innaha, kata Allah, innaha sesungguhnya api neraka itu tarmi, ya, tarmi menyemburkan, tarmi bisyararin kal qasar. Jadi saking, ya, kita bayangin ya, al qasar itu kan artinya istana, istana. Yang namanya istana, ya kita main ke luar negeri, benteng-benteng, kastil-kastil yang sangat tinggi gitu kan. Kita main ke Turki gitu ya. Sisa-sisa peninggalan bangsa Romawi ya. Itu kan besar-besar tembok-temboknya itu. Istana-istana mereka sangat tinggi, tiang-tiangnya sangat tinggi gitu ya bangunannya. Nah, maka kata Allah, innaha tarmi bisyararin kal qasar. Api neraka itu ya sangat tinggi sekali. Tingginya seperti istana-istana ya, kastil-kastil ya. Ada benteng-bentengnya, ada menara-menaranya gitu kan. Sangat tinggi api neraka itu. Innaha tarmi bisyararin kal qasar ka'annahu jimalatun sufar. Maka ya, api neraka itu seperti iring-iringan unta yang kuning. Ka'annahu jimalatun sufar. Ya, ka'annahu jimalatun sufar. Api neraka itu seperti apa? Iring-iringan, iring-iringan apa? Unta yang kuning. Ya. Ka'annahu jimalatun sufar. Ya, seperti unta yang ada di padang pasir. Al-jimalat. Jimalat itu kan unta, ya, jimalatun sufar dijelaskan sama Allah. Al-jimalat dia itu adalah unta, untanya apa? Unta kuning yang diiring-iringkan. Jadi unta itu berbaris, gitu kan? Baris begitu. Nah, maka api itu akan menggiring manusia, ya. Digiring manusia itu oleh api itu kan dikumpulkan kepada padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufar. Seperti tadi iring-iringan unta yang ya, seperti iring-iringan unta yang kuning. Ka'annahu jimalatun sufar. Tapi itu seperti iring-iringan unta yang kuning. Wailu yawmaidzil lil mukazzibin. Wailu yawmaidzil lil mukazzibin. Jadi kalau di surat Ar-Rahman ya, itu kata yang diulang-ulang adalah kata yang selalu diulang adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, kalau di dalam surat Al-Mursalat yang diulang itu kata ini berapa kali ya? Beberapa kali diulang. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Maka celakalah bagi orang-orang yang pada hari ini mendustakan.
mendustakan hari kiamat, mendustakan neraka, mendustakan surga, mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wailun, wailun. Celakalah. Tadi ya. Ka'annahu jimalatun sufur. Api neraka itu seperti unta iring-iringan, unta yang merah. Unta yang kuning. Jimalah as-sufur. Unta yang kuning. Nah, itu ngeri banget ya. Digiring manusia itu dengan api yang setinggi apa? Api yang setinggi bangunan, ya, api setinggi bangunan, digiring, ya, seperti unta-unta yang tadi, ya, melakukan iring-iringan, ya, di padang pasir. Digiring manusia dengan api itu yang akan menyebabkan mereka itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, ya. Jadi ini pentingnya supaya kita itu, ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Ya, banyak-banyak berdoa agar dijauhkan dari peristiwa yang terjadi nanti pada hari hari kiamat. Ya, sehingga, ya, kalau baca Quran, kalau kita baca Quran, baca terjemahnya, ya, itu harus banyakin berdoa juga Bunda ya, ayah Bunda, Bang Kakak sekalian gitu. Kalau kita baca Quran itu tambahin dengan doa. Ya, ketemu dengan ayat-ayat yang bunyinya tentang neraka, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, ya, kami berlindung kepada Engkau, ya, dari azab neraka. Ya Allah, jangan jadikan saya ini menjadi orang yang digiring nanti pada hari kiamat, ya, dengan api yang sangat tinggi itu. Ya Allah, ya, jangan sampai gitu kami ini menjadi orang-orang yang diliputi oleh, ya, naungan yang terbuat dari api neraka. Ya Allah, jangan jadikan kami menjadi orang yang saya selana rongga talahab, yang akan dimasukkan ke dalam dalam neraka, dalam api neraka yang memiliki, ya, lahabin, ya. Nah, itu kalau kita tadabbur, kalau kita baca Quran, kalau bisa apa tuh? Hadirkan doa, ya, hadirkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa tugas kita? Tugas kita adalah selain baca Al-Qur'an, ya, dengan bacaan yang bagus dan benar, baik dan benar tajwidnya, mulai hari ini biasakan baca Al-Quran minimal ada satu halaman yang dibaca terjemahnya, ya. Jadi biasakan minimal satu hari itu baca terjemah Al-Quran satu halaman aja dibaca. Kita baca satu halaman Al-Quran, ya, baca setiap hari satu halaman aja. Kita katakanlah misalkan tilawah Al-Quran itu satu juz misalkan, ya, yang ikutan one day one juz kan, one day one juz, ya, kalau misalkan ikutan one day one juz kan berarti satu hari satu juz. Nah, tambahin juga bukan hanya tilawah satu hari satu juz juga, tapi satu hari satu halaman terjemahnya kita baca supaya kita, ya, minimal tergambar apa yang kita baca, ya, yang, yang kita baca gitu ya, insya Allah ya, mudah-mudahan, ya, bisa istiqomah nanti, ya, supaya kita tahu apa yang kita baca, ya. Jadi saya kayak jadi kepikiran lagi gitu ya, kepikiran apa namanya tuh, ngadain program untuk di TikTok gitu ya. Maka misalkan tadabur Al-Quran atau baca Al-Quran one day one juz bareng-bareng gitu ya. Atau misalkan baca Al-Quran satu halaman, kemudian kita kaji tafsirnya atau tadaburnya, ya. Sehari satu halaman gitu kan ada program. Sehari satu halaman, ya. Nanti insya Allah gitu kan satu hari satu halaman itu kita tadaburi itu. Ada apa yang kita bisa pelajari dari ayat itu, ya. Apa yang kita bisa tadaburi dari ayat itu. Misalkan Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 halaman pertama.
Apa yang bisa kita pelajari? Kita ngajinya bareng-bareng gitu ya. Ngajinya bareng-bareng insya Allah ya. Insya Allah. Ada yang mau nggak? Mau ikutan? Jadi nanti selain bukan hanya kita tilawah, tapi kita juga dapat ya. Intinya halamannya dapat, tilawahnya juga dapat gitu kan. Nah, Al-Quran itu ada sekitar 600 halaman ya. 600 halaman. Berarti 600 halaman ada 600 hari. 600 hari. 600 hari itu berarti berapa tuh? 360. 2 tahun ya. 2 tahun. Mungkin 2 tahun kalau konsisten setiap hari itu beres tuh. Khatam. Tadabbur Quran. Ya. Satu halaman ya. 1 halaman kita tadaburi. Ambil aja misalkan 1 ayat ya. Ambil 1 ayat. Gitu kan. Kita tadaburi 1 ayat itu. Ya. Ya. Itu baru baru 1 ayat mungkin ya. Bisa dipelajari. Kadang-kadang kan 1 ayat juga. Ini aja sampai 1 jam 12 menit nih. 1 ayat ini ya. Bisa 1 jam tuh. Ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ada kesempatannya. Saya masih apa ya, mencari-cari apa ya, formulasi untuk dakwah di TikTok ini gitu kan. Ya, supaya bisa efektif juga apakah program yang akan kita sajikan itu yang mana. Tapi saya ingin banget ya. Kita ingin banget ada program tadabbur setiap hari itu kan, 1 halaman tapi ditadaburi gitu. Supaya minimal kalaupun belum bisa ya 6.234 ayat kita tadaburi ya. Kalaupun belum bisa semuanya minimal dari 1 halaman itu kita kegambar, kita terbayang ya. Kita terbayang di ayat itu di halaman itu ada peristiwa apa. Minimal tadi secara garis besarnya kita tahu ya, kita tahu, kita paham. Insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan ya ada kesempatannya, ada kebaikannya, ada waktunya. Sayanya sehat gitu kan. Ayah bunda, bang kakak juga semuanya sehat gitu insya Allah. Mudah-mudahan ada kesempatannya ya. Ya. Kemarin juga kita bisa ya ternyata qadarullah wa masya'a ya. Qadarullah wa masya'a kemarin kita kita bisa ya tadabbur Quran surat Yasin 83 ayat ya. 83 ayat kemarin Yasin dalam 10 hari ya program Yasin, program tadabbur Yasin alhamdulillah kan. Ya kita 10 hari tadabbur Quran surat Yasin beres juga alhamdulillah. Walaupun nggak semuanya ya nggak semua setiap ayat itu kita tak bisa tadaburi, tapi alhamdulillah secara garis besarnya mungkin dapat gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ini sedang kami susun gitu ya. Mudah-mudahan ada kesempatannya. Apakah misalkan diganti gitu ya. Dalam artian diganti ini program program tadabbur juz amanya kita kita stop dulu diganti dengan program tadi ya, tilawah dan tadabbur harian eh, dari juz 1 ya. Ya, gitu ya. Atau misalkan eh, tadabbur apa tuh? Tadabbur 1 halamannya itu di waktu mana gitu ya. Nah, nanti sedang kami pikirkan gitu ya. Sedang sedang kami pikirkan ya, insya Allah ya. Baik, ya, alhamdulillah. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung ya, kami infokan kalau mau ikutan gabung di grup Wawa silakan ya. Nah, gabung grup Wawa, yang lain udah insya Allah sudah bergabung ya. Insya Allah yang lain sudah bergabung di grup Wawa itu saya suka ngirim kajian, suka ngirim info-info tentang live dan sebagainya. Itu bisa bergabung di grup Wawa. Ya, silakan ya gabung gabung grup Wawa. Nah, nanti gimana caranya Ustadz? DM ya, via DM. Japri ke saya. Japri ke saya. Kalau mau gabung grup ya. Ustadz pengen gabung grup. Ya, pengen gabung grup. Silakan ya. Yang mau gabung grup nanti ada info-info menarik di situ, info-info kajian ya di grup itu insya Allah kami akan jelaskan ya. Termasuk kan kajian-kajian setiap Senin ya.
Senin malam itu ada kajian khusus untuk anggota grup, khusus untuk member ya. Itu free ya. Gabung ke grup itu free, gratis, nggak dipungut biaya. Yang pengen belajar lebih dengan saya tentang tadabbur ini boleh ya, boleh masuk ke grup Wawa. Ya, boleh masuk ke grup Wawa. Ya, alhamdulillah. Ada yang sudah masuk? Ada yang sudah masuk, ada yang belum masuk. Ya, saya tanya, ada yang belum masuk? Ya, grup Wawa tuh grup sahabat TikTok ya, Bunda ya. Betul. Grup sahabat TikTok ya, grup sahabat TikTok. Nah, sudah masuk ya Bunda Tri? Bunda Triningsih, alhamdulillah. Yang belum tuh, yang belum nanti bisa masuk ya. Nanti japri saya ke akun profil saya, kunjungin. Terus Ustadz pengen gabung ya, Ustadz pengen gabung ke grup ya. Nanti nanti kami akan beri linknya ya, link grupnya ya, supaya kita bisa silaturahim ya, bisa lebih kenal lagi, lebih dekat lagi, dan termasuk rekaman kajian akan kami upload di sana ya. Info-info kajian ya, pokoknya yang gabung ke grup itu adalah eh, orang yang apa ya, yang pertama kali mendapatkan info ya dari kami ya. Jadi silakan masuk ke dalam grup, masuk ke dalam komunitas tadabbur. Ya, kita bukan hanya ibaratnya bukan hanya belajar, tapi kita sedang sama-sama ya menyusun gerakan ya, pergerakan membumikan Al-Quran di Indonesia dengan tadabbur Al-Quran, insya Allah ya. Nah, silakan gabung nanti ya, ke dalam komunitas atau pada grup kami, atau nanti kami akan sisipkan ya, kami akan sisipkan linknya di bio ya, linknya akan kami taruh atau akan kami simpan ya di bio ya. Ya, alhamdulillah. Bunda Sofi, alhamdulillah ya, suka lihat tadabbur Ustadz juga di YouTube, alhamdulillah. Ya, dulu ada program tadabbur Al-Quran, ya dari satu juz itu diambil satu ayat ya. Ya, tadabbur intensif program dulu. Tadabbur intensif program itu setiap juz, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5 dan sampai juz 30 diambil satu ayat gitu kan. Kemudian kita tadaburi ya. Jadi nanti tergambar. Kalau tadi per halaman, ini yang kita munculkan adalah per apa? Per juz. Jadi per juz itu tahu, oh ini surat ini berbicara tentang apa gitu kan. Kajiannya tentang apa. Silakan ya, bergabung saja ke grup Wawa ya. Ke grup Wawa nanti insya Allah akan ada info-info terkait dengan kajian kita ya. Atau sekarang tuh bisa tuh. Coba dimunculkan ya, cari aja ini di profil saya, kunjungin tuh di bawahnya ada tautan, ada link di situ. Ya, ada link grup gabung, gabung ke grupnya. Nah, itu nanti akan bisa masuk insya Allah. Kalau belum bisa lagi ya, japri saja. Ustadz pengen gabung ke grup Wawa gitu ya. Pengen gabung ke grup Wawa supaya bisa belajar lebih dalam lagi begitu ya. Insya Allah. Ya, jadi nanti silakan bergabung saja. Mudah-mudahan jadi sarana supaya kita bisa apa namanya, sama-sama ya belajar, sama-sama silaturahim di situ insya Allah. Ya, Taib ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya. Kita bertemu lagi insya Allah kajian tadaburnya apakah di malam hari ataupun siang hari atau pagi hari insya Allah ya. Mudah-mudahan kita istiqomah selalu ya, mudah-mudahan bisa terus ya terhubung dengan Al-Quran ini ya, terus terhubung dengan Al-Quran ini insya Allah ya. Nah, malam tadi kita nggak ada tadabur Al-Mulk ya. Tadi malam kita tidak ada karena qadarullah ada gangguan teknis di sini ya. Jadi belum bisa bergabung malam tadi ya. Malam tadi belum bisa membersamai. Nah, kalau saya nggak ada ya, jalanin aja Al-Mulknya, baca Al-Mulknya sendiri, tadaburi ya. Kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari Quran surat Al-Mulk yang kita baca malam hari ini. Ya. Kita tadaburi aja. Ya, ada dan nggak ada saya,
ya silakan ya ditadaburi saja insyaallah. Ya mudah-mudahan, bermanfaat bagi kita semua. Ya, baik kita cukupkan dulu ya pertemuan kita, pada hari Jumat ini. Ya, pada hari Jumat ini insyaallah kita cukupkan dulu. Kita baca doa bersama-sama ya, kita baca doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair, sampai jumpa lagi nanti di live kita yang selanjutnya, insya Allah. Mudah-mudahan ayah bunda, bang kakak sekalian, sehat selalu, berkah selalu, dan insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih yang sudah menyimak, yang sudah tap-tap layar dan yang sudah memberikan gift-nya. Mudah-mudahan Allah berkahi dan ridhoi segala ikhtiar kita dalam membumikan Al-Qur'anul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.